Sobat Kata Dokter, ada yang sudah pernah melihat foto ini? Ini adalah foto yang diunggah ke akun Pandemic Talks pada bulan Juni 2024 yang memperlihatkan daerah Jabodetabek di pagi hari. Indahnya? Tapi indah nggak ya? Jangan salah fokus ya Sobat Kata Dokter. Yang putih-putih itu bukan kabut di pagi hari, melainkan polusi udara. Kamu yang tinggal di perkotaan besar dengan kepadatan kendaraan bermotor yang tinggi memiliki resiko terpapar polusi udara setiap harinya. Apalagi jika dikombinasikan dengan gedung-gedung yang juga tinggi yang dapat menjebak polutan-polutan udara yang membuat kondisi polusi udara semakin parah. Ada jutaan partikel berbahaya yang berterbangan dalam polusi udara yang bisa membahayakan kesehatan manusia, hewan, bahkan juga tumbuhan. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu jadi pembahasan di kota-kota besar dan metropolis dan yang foto-fotonya tidak pernah luput dari sosial media. Menu video hari ini apa ya? Pertama, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan polusi udara, dari mana saja sumbernya, dan apa saja kandungannya. Selanjutnya, tentu saja kita harus bahas bahaya dari polusi udara terhadap kesehatan tubuh kita, apalagi kita yang selalu terpapar udara tidak sehat. Tapi jangan sedih deh, karena aku juga akan membahas cara menjaga diri dari bahaya polusi udara sebagai usaha kita nih agar tetap sehat dan bersemangat. Pokoknya pembahasan hari ini seru deh. Sobat Kata Dokter udah siap? Bersama saya Dr. Gama, kita langsung mulai saja deh ke video hari ini. Go go go! Kita nonton ondel-ondel Jakarta, kota metropolitan. Hayo, siapa yang pernah mendengar istilah itu? Kota metropolis adalah kota besar yang memegang peranan penting dalam suatu negara. Salah satunya adalah kota Jakarta. Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, di mana banyak aktivitas keuangan dan perdagangan nasional yang terjadi di kota Jakarta. Belum lagi jaringan transportasi Jakarta yang kompleks. Lihat saja peta Transjakarta ini. Peta KRL Jabodetabek atau Komuter Line, peta MRT atau Mass Rapid Transit ini, dan LRT atau Light Rail Transit ini. Wow banget kan? Kota metropolis seperti Jakarta juga biasanya memiliki penduduk yang berasal dari berbagai daerah, negara, dan latar belakang budaya yang berbeda. Walaupun Jakarta identik dengan budaya Betawi, namun Jakarta juga menjadi wadah perpaduan budaya lain di Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Hal ini membuat Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, hingga 10.672.100 jiwa, terhitung di tahun 2023. Sayangnya, aktivitas manusia yang tidak ada habis-habisnya di kota metropolitan menjadi salah satu sumber terbesar polutan udara yang sebenarnya malah berbalik menjadi bahaya kesehatan bagi kita sendiri. Polusi udara atau bisa disebut juga dengan pencemaran udara adalah hadirnya berbagai zat kimia di udara dalam jumlah yang banyak. Apa saja sih zat-zat kimia itu? Yang pertama, ada yang dinamakan PM atau particulate matter, di mana ini adalah partikel kecil berbentuk padat atau cair yang berada di udara. PM ini memiliki ukuran yang bermacam-macam, di mana partikel dengan diameter 10 mikrometer adalah PM yang tergolong kasar dan dapat menyebabkan iritasi mata atau tenggorokan. Namun, partikel dengan diameter yang lebih kecil seperti diameter antara 2,5 hingga 10 mikrometer sudah termasuk berbahaya karena partikel yang berukuran ini dapat menembus hingga ke dalam paru-paru dan bisa menyebabkan infeksi pernafasan, kanker paru-paru, juga penyakit jantung hingga stroke. Tidak hanya ke paru-paru saja, bahkan partikulat halus ini bisa masuk hingga ke aliran darah.
Ukurannya yang sangat kecil dan juga kandungan yang berbahaya seperti bahan kimia organik, logam berat, dan karbon hitam saja sudah membuat kita bergidik. Selain PM atau particulate matter, ada juga berbagai gas beracun seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan juga ozon troposfer. Aktivitas kita sehari-hari yang menggunakan kendaraan bermotor, apalagi dengan bahan bakar bensin dan diesel, adalah penyumbang terbesar PM ke udara. Kemudian, aktivitas pabrik juga menghasilkan gas beracun seperti PM dan logam berat. Belum lagi kalau ada senyawa organik dari cat, pembersih rumah tangga, dan bahan bangunan yang menguap dan menjadi zat organik volatil atau VOC di udara. Ada satu lagi nih kebiasaan penduduk Indonesia yang sering aku lihat terjadi di pinggir jalan. Pembakaran sampah. Mungkin membakar sampah sudah menjadi hal yang biasa ya di Indonesia karena keterbatasan layanan pengelolaan sampah di beberapa wilayah, sehingga terpaksa harus membakar sampah sebagai solusi yang cepat. Banyak yang belum sadar bahaya dari membakar sampah bagi kesehatannya sendiri dan bagi lingkungan sekitarnya. Coba saja bayangkan, asap macam apa yang terbentuk dari bakaran sampah plastik, kardus, dan lainnya. Walau tidak terlihat bentuknya atau sudah berada jauh dari lokasi bakaran sampah, mungkin saja kita ikut menghirup partikel asing yang ada pada bakaran tersebut. Mendengar bahan-bahan kimia yang namanya aneh-aneh tadi dan mengira-ngira banyaknya partikel tersebut di sekitar kita, kayaknya bikin kita langsung mikir, bahayanya apa sih buat manusia? Organ pertama yang bisa diserang penyakit karena polusi adalah paru-paru, alias penyakit pernafasan. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti flu dan batuk dapat muncul atau malah bisa diperparah jika penderitanya terekspos ke polusi udara. Polusi udara juga dapat memicu kambuhnya asma bagi penderitanya. Bahkan, orang-orang yang sehat saja bisa tuh merasa sesak dan jadi mudah lelah. Masih ingat tadi tentang PM? PM dengan diameter kecil yaitu 2,5 dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Dan partikel ini adalah salah satu penyebab utama dari kanker paru-paru. Kalau kamu sering merasa mudah batuk, sering bersin, dan juga sesak nafas, atau rasa sakit di dada, yaitu karena adanya partikel halus yang mengganggu pernafasan kamu. Singkatnya nih ya, zat-zat kimia dalam PM 2,5 ini dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru kamu dan masuk ke dalam aliran darahmu. Itu tadi hanya dampak jangka pendeknya saja sobat kata dokter. Kalau kamu hampir setiap hari terpapar polusi udara secara kronis, resiko tubuhmu untuk terkena penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK menjadi sangat besar, yang membuat kamu merasa sulit untuk bernafas. Bukan hanya kanker paru-paru, tapi polusi udara yang terus-menerus kamu hirup juga dapat menyerang organ lain selain organ pernafasan, bahkan hingga liver, ginjal, dan kanker kandung kemih. Bagi mereka yang tergolong kelompok rentan seperti lansia atau anak-anak, plus ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, tentu saja akan berdampak buruk dan lebih besar kemungkinan sakitnya. Polutan beracun di udara dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak-anak kecil, juga perkembangan otak pada janin dalam ibu hamil. Semakin tinggi tingkat paparanmu pada polusi udara, akan semakin besar pula resiko kamu terkena masalah kesehatan. Apalagi kalau kamu terpapar setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Wah, bahaya nih sobat kata dokter. Selain masalah kesehatan, tentu saja kita bisa melihat estetika perkotaan. Langit terlihat berkabut dan tidak cerah, seperti foto Jabodetabek di awal tadi. Dunia ini benar-benar bisa berubah loh sobat kata dokter, kalau kita tidak mulai untuk berubah dan memperbaiki lingkungan sekitar. Tentu saja kita tidak boleh lupa untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang tersayang dari kemungkinan paparan polusi udara. Bagaimana ya caranya? Siapa yang merasa kalau akhir-akhir ini halaman rumah, ventilasi, dan sekitar jendela menjadi lebih sering berdebu?
Nah, inilah salah satu hasil dari polutan di udara yang ada di lingkungan sekitar kamu. Sobat Kata Dokter, mulailah ciptakan lingkungan yang baik untuk kesehatan diri dengan rajin menghilangkan debu yang ada di tempat-tempat yang mudah berdebu dengan menggunakan kain lap basah agar debu tidak terbang-terbang lagi. Kamu juga bisa mengecek kualitas udara di kotamu dengan menggunakan aplikasi yang memberikan informasi tentang kualitas udara di sekitarmu. Contohnya seperti aplikasi Air Visual atau IQ Air. Kalau kualitas udara dirasa tidak aman atau penuh dengan polutan, kamu bisa menutup jendela dan pintu untuk membantu mengurangi masuknya polutan ke dalam rumahmu. Kamu juga bisa mulai berinvestasi dengan membeli air purifier untuk menyaring polutan dalam rumah. Cari dan pilihlah air purifier yang memiliki HEPA filter untuk menghilangkan polutan PM 2,5 yang berbahaya plus polutan lainnya. Kalau kamu suka bercocok tanam, pas banget nih Sobat Kata Dokter, karena tanaman hijau bisa menyerap polutan udara seperti zat benzena, formaldehida, dan lainnya dari udara sekitarnya. Tanaman hijau juga dapat berfotosintesis dengan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida dan melepaskan oksigen untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam rumahmu. Kamu bisa menanam tanaman seperti peace lily, lidah buaya, atau lidah mertua juga boleh ya. Tapi beneran lidah mertua loh guys namanya. Saat kamu pergi keluar rumah menggunakan masker, itu juga penting Sobat Kata Dokter, karena manfaat kesehatannya sangat banyak. Jika kamu tinggal di perkotaan dengan polutan yang tinggi, jangan lupa ya gunakan masker dengan bahan filtrasi yang rapat, seperti pada masker KN95 atau N95. Masker dapat mencegah tertular penyakit seperti ISPA yang juga menyebar melalui droplet si penderita ke udara dan terhirup oleh kita. Masker juga dapat membantu menjaga kelembapan udara yang kita hirup untuk mengurangi resiko iritasi tenggorokan dan juga hidung. Kita bisa nih untuk berkontribusi mengurangi polusi udara. Tapi perlu diingat ya, bahwa mengurangi polusi udara itu membutuhkan waktu dan komitmen bersama. Dan masing-masing dari kita punya peran untuk ikut serta mengatasi polusi udara. Dimulai dari mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan coba deh kita beralih menggunakan transportasi publik yang tersedia. Jika ingin memiliki kendaraan pribadi, bisa juga memilih kendaraan yang rendah emisi dan hemat bahan bakar, seperti mobil listrik atau mobil hybrid. Kalau pakai pendingin ruangan atau AC, gunakanlah dengan efisien ya Sobat Kata Dokter. Kita bisa mulai hemat energi juga di rumah. Matikan peralatan elektronik jika sedang tidak digunakan. Kemudian, mari hentikan kebiasaan membakar sampah dan cobalah mencari cara untuk mengelola sampah dengan baik dan benar sesuai dengan lingkungannya. Melakukan langkah-langkah kecil seperti ini dapat menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat bagi kita dan juga lingkungan sekitar kita. Tidak mudah memang Sobat Kata Dokter, namun kalau kita sudah tahu dan sadar dampak dan bahayanya, pasti dong kita tidak tinggal diam saja, iya kan? Masalah polusi udara memang termasuk cerita lama karena pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sangat cepat dan era industrialisasi yang tidak ada henti-hentinya. Itu menjadi penyumbang utama polusi udara di perkotaan besar. Tapi aku yakin pasti kita semua sudah sadar dan ingin mengubahnya. Jadi mulailah dari sekarang ya Sobat Kata Dokter. Saran tambahan dari aku sih, kita bisa nih menjaga diri sendiri tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat untuk tubuh. Perbanyak makanan kaya antioksidan seperti buah tomat, pepaya, kiwi, stroberi, dan jeruk yang kaya akan vitamin C untuk membantu tubuh melawan radikal bebas. Konsumsi juga sayur-sayuran hijau untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat polusi udara. Konsumsi air putih juga penting untuk membuang racun dalam tubuh, sekaligus mencegah infeksi pernafasan karena polusi udara. Oh iya, pakai juga masker jika kamu berada di lingkungan dengan udara yang tidak sehat agar meminimalisir paparan polusi udara ke dalam tubuh kamu. Video hari ini sampai di sini dulu ya Sobat Kata Dokter. Sekarang, ayo coba di absen. Tinggalkan emoji yang satu ini di kolom komentar. Biar aku tahu kalau kamu sudah menerima informasi hari ini dengan baik. Tentu saja jangan lupa kasih ide untuk video selanjutnya di kolom komentar di bawah ini.
Berikan like, subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah!